Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat-sahabatnya, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, dengan adanya perjalanan-perjalanan yang selama ini, bahkan Bang Ri sudah mengatakan di live streaming pun mengatakan, menjelaskan. Jadi selama ini artinya boleh dikatakan ya kami ini sebatas lantaran ya, artinya sebatas perpanjangan tangan dengan adanya perjalanan demi perjalanan. Adanya Udin Botak ini kan simpang siur. Karena kenapa? Udin Botak ini memang posisinya belum ketemu sama kami, entah di mana ya. Artinya dengan perjalanan inilah kami ya boleh dikatakan kebingungan. Karena adanya intimidasi daripada gerombolan-gerombolan Mat Ompong, Supeng, Jabrik, Tisen. Mereka ini termasuk orang pokal. Dalam arti kata pokal, masih tidak terimalah kalau bahasanya si Udin Botak ini mau ikut Bang Ri Lampung. Artinya mau berbuat baik, boleh dikatakan mau istiqomah. Nah, yang jelas yang pasti kami sudah menduga dengan adanya maksud dan tujuan daripada si gerombolan si siapa namanya Jabrik Hematisen ini sama Mat Ompong ini. Makanya Udin Botak bagaimana caranya jangan sampai ikut, maksudnya ke tim Bang Ri. Karena dilihat daripada sisi perjalanan-perjalanan yang ada, Udin Botak ini boleh dikatakan banyak sekali mereka yang diambil, maksudnya dimanfaatkan. Karena Udin Botak ini sesuai dengan kepalanya supervisor tadi ya, kayak balon itu. Jadi dia ini banyak duit lah, berkuasa, sok gagah hebat. Jadi segala urusan itu beres, selesai. Tapi tidak terimanya daripada tim daripada Mat Ompong sama Sisen Jabrik ini, bagaimana caranya untuk mengolah supaya mendapatkan penghasilan duit. Mau tak mau lah mereka ini mungkin dengan cara ya, dengan trik segala macam yang dilakukan ya. Tapi sahabat-sahabat kita berdoa saja semoga ya dengan perjalanan adanya si Udin Botak ini moga-moga tidak ada apa-apa. Astagfirullahaladzim. Siapa ini kameramen? Siapa ini? Jabrik ini, Cik. Jabrik. Oh. Kenapa kok sini, Cik, ya? Enggak, saya bingung kok dia tahu-tahu nongol ini. Hah? Memang kawasan kami sini, Cik. Aku tanya kau sedang apa di sini? Saya barusan menjelaskan, Jabrik. Jadi adanya permasalahan yang kami lihat selama ini kan, kami ini kan kebingungan. Bingungnya kenapa? Bingung apa lagi, Cik? Dalam permasalahan ini kami sebenarnya bukan tidak tahu, tapi kami masih berpikir secara jernih saja, positif ya. Nah, karena Udin Botak ini kan boleh dikatakan dia sudah mengakui mau tobat, mau istiqomah. Tapi dalam berapa hari ini Udin Botak ini selalu tidak bertemu sama kami. Nah, makanya kebetulan kalau ada kau Jabrik, karena kau ini pasangannya biasa CS, kau ini Citizen. Karena otak biang keladinya semua ini antara Ompong sama Citizen sama Supeng sama kau juga. Kalau soal itu tidak perlu ditanyakan lagi, Cik. Memang kami di otak-otaknya semua ya. Beginilah Jabrik, begini Jabrik, saya kasih jelaskan sama kau. Sudahlah kau ibaratnya mau seperti ada buat melakukan tindakan, artinya kau selalu mengolah-ngolah lah bahasanya. Karena begini, kami bukan tidak tahu, kau itu sudah mengadu domba kami juga sama Udin Botak, ya. Karena kalian sekarang ini, makanya kalian kelimpungan, adanya uang Udin Botak itu sudah habis sama kalian. Sekarang Udin Botak bahasanya sudah mau gabung sama kami, kalian tidak terima. Nah, jadi begini, lebih baik saya omongin sama kau lah, Jabrik. Apa lagi, Cik? Sebelum nanti Bang Ri menjelaskan yang jelas-jelasnya, jangan sampai nanti kita ada pertempuran atau keributan-keributan yang nggak kita inginkan. Lebih baik gimana si Udin Botak itu? Cik ya, saya katakan lagi omongan kamu, Cik ya. Kami nih ya, terutama saya juga, Cik ya. Paling senang, Cik, kalau mau ribut tuh paling senang. Mau ribut, mau gimana pun paling senang. Coba kita ngobrol baik-baik dulu sini, ngobrol baik-baik dulu. Iya, ngobrol baik-baik dulu. Jangan baik-baik kayak mana? Sini dulu kau itu, jangan petenteng kayak udah iya bener. Kau ini
Gaya memang boleh juga dia ini, karena otak dia ini sahabat-sahabat boleh dikatakan apa ya, pengendalian semuanya dalam mengatur strategi, menyiasati bagaimana caranya mendapatkan hasil uang. Inilah salah satu orangnya. Nah, jadi Jabrik, saya bertanya bicara baik-baik, ya. Kalau kau mau jelaskan, ya kita bicara empat mata ini sekarang. Artinya, walaupun kau tahu nanti bicara sama sahabat kau seperti Ompong atau Tisen sama si Supeng, yaitu monggo-monggo saja karena tim kalian. Tapi Ya. saya ingatkan sama kau, ya. Apa, Cik? Di mana Udin Botak? Kau mempertanyakan Udin Botak. Udin Botak itu memang di kami, Cik. Ya? Kami sembunyikan. Enggak, maksud kalian menyembunyikan Udin Botak itu apa? Saya mau tahu. Cik, ya? Kami nih, Cik, ya, kalau mau tahu ya, dengan dia itu memang hartanya udah habis, Cik, tapi masih ada lagi, Cik, harta dia itu, Cik. Mau kami keruk habis semua. Dan kami juga tidak senang, Cik, dia itu ikut Ray. Makanya kami ambil. Oh, itu permasalahannya. Tapi perlu kau ingat, ya. Kau ini apa lagi, Cik? Begini. Apa yang mau diingetin, ha? Dia itu manusia, ya. Jangan sampai kalian yang namanya walaupun itu hak kalian, tapi jangan sampai kalian antai benturan-benturan ini kalian adu dengan kami. Jangan sampai seperti kejadian kemarin, ya. Mau sampai kejadian kayak kemarin pun, ya, itu kami senang. Iya, kau Kalau dapat bisa duit. terjadi. Itu kan kau dapat duit sama Udin Botak. Ngambil uang juga gantanah juga. Sekarang juga gantanah mencari Udin Botak juga. Karena uangnya katanya dihabisi sama kami. Dari mana kami hukumnya ngabisi uang di Udin Botak? Apalagi uang juga gantanah. Sekarang gini aja, Cik, ya. Iya, gimana? Udin Botak itu ya, bukan saudara kamu, Cik, ya. Bukan siapa-siapa kamu. Nah, berhentilah untuk mengurusin Botak. Itu urusan kami. Paham nggak? Gak usah ngurusin sama kamu. Begini, betul. Tapi yang salah kalian, dikala kalian seperti yang kalian omongkan itu memang salah. Kenapa? Salahnya dari mana? Nih, contoh, saya jelaskan. Kau bisa berkata seperti itu, ya. Pertama, tak mungkin kita dapat ada suatu adegan perseteruan keributan kalau tidak terjadi kau menjualkan tanah hak milik Bangri dengan Udin Botak. Tak mungkin itu kan terjadi. Oi, Cik, Walaupun itu bukan saudara saya. Sekarang ini, Cik, ya. Mau jual tanah siapapun, kalau duit udah di depan mata kami jual, Cik. Ya nggak bisa begitu, Nggak bisa Jabri. gitu gimana? Ya, Ya kami orang ngelawan, apa yang nggak bisa? kalau kau selalu menggunakan akal-akal pemikiran begitu, berarti kau ya sama aja mengadu domba dalam tim Bangri Lampung. Iya. Mau ngadu domba, mau apa, gitu terserah, Cik. Hah? Saya bicara baik-baik sama kamu, Jabri. Saya juga baik-baik ini ngomongnya. Astagfirullahaladzim. Jadi jangan merasalah kau tuh sok-sok hebat lah. Memang Iya. hebat, Cik. Allah, nanti dulu, Jabri. Mohon maaf. Saya belum selesai bicara sama kau. Nanti dulu kau main hantam-hantam serang-serang begini nih. Saya sudah katakan baik-baik. Saya sudah bicara baik-baik. Karena kenapa? Karena Udin Botak dengan ada niat baik dia mau istiqomah ikut dari tim Bangri Lampung itu, seharusnya kau juga ikut dia. Bukan Tidak kau peralat, mungkin. kau peralat nggak terima. Udin Botak itu bodoh, Cik, ya. Ikut kalian tuh, paham? Hah? Apa untuk kalian tuh, ha? Duit nggak ada, apa-apa nggak ada. Betul. Hah? Tidak ada untungnya. Minuman nggak ada, wanita nggak ada, apa enaknya ikut kalian? Begini, Jabrik, ya. Makanya kalau kalian mendapatkan hal-hal seperti itu, sudah barang pasti nggak bakal mendapatkan yang namanya keberkahan. Oh, Astagfirullahaladzim. Nanti dulu, Jabrik. Apa lagi, Jabrik? mau bos kamu nggak, itu urusan kami, Cik. Bukan urusan kau, paham nggak? Iya, paham, saya paham itu. Tapi bukan begitu caranya, Jabrik. Saya kasih tahu sama kau. Iya. Kau memang biang keladi semua permasalahan ini, ya. Emang iya, kenapa? Ha? Kenapa, Cik? Hah? Masa memang biar dia? Jangan sombong kau, Jabrik. Ya. Segala semua tim Bangri Lampung, semuanya kau habisi, kau hasut semua. Ini Udin Botak lagi. Hah? Karena Udin Botak tidak terima kalau ikut kami. Kenapa urusan kalian? Itu salah kalian lah. Bukan kami yang salah. Kami itu, Cik, yang udah masuk di dalam hidup kami, Cik, ya. Nggak boleh keluar, Cik, tau nggak? Nggak boleh tobat. Itu sama aja pengkhianat. Wajar kami culik Udin itu. Tahu nggak, Cik? Begini loh.
ya, walaupun kalian culik, kalian paksa, kalau hati dia sudah benar-benar tertanamkan dalam kalbu, jiwa dia itu sudah mau bertobat, tidak mau lagi ngikuti kalian, tetaplah nggak bisa kalian Iya, paksa. dia harus siap habis Ci oleh kami Ci. Ya salah kalian menghabis dia. Tidak Iya. ada salahnya Ci, kami menghabisi seorang pengkhianat, paham kau? Pengkhianat dari mana Jabrik ini? Jabrik, coba. Ya. Hei, dia selama nanti kami Ci. Dari mana Dia ikut pengkhianat? kalian, ikut Ray, terutama. Hah? Loh, dia ikut kami ini karena dia keikhlasan dia. Bukan keikhlasan, kalau ada kalian hasut, paham? Dari mana kami hasut? Kami kan tidak ada Tidak menghasut-hasut. akan mungkin hati langsung selemah itu. Begini loh, sudah saya bilang, sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya batu, kalau ditetesin air terus dia akan hancur, akan lebur. Ya sama manusia pun, sekuat keras-kerasnya sifat dia, kalau dia selalu disirami sifat-sifat rohani, ya, di kolbu dia akan terbuka, hidayah akan turun, ya akan luluh dia. Nggak mungkin dia akan keras melakukan perbuatan yang jahat. Dan satu lagi Ci, sekeras-kerasnya kau Ci, pasti bisa menghancurkan Ci. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Jabrik! Bangsat Jabrik. Dari tadi kau Jabrik memang nggak bisa diomong ya. Allah. Astagfirullahaladzim. Memang kau memang nggak bisa diomong aja baik-baik lagi Jabrik. Kau sudah Jabrik, ya? Hah? Saya sudah bicara baik-baik dari tadi. Kebetulan kau datang. Saya menanyakan lagi sekali lagi. Kalau kau kasih tahu, walaupun kau simpankan atau kau sembunyikan yang namanya Udin Botak itu, walaupun itu bahasa kau nggak ada urusan sama kami, betul. Tapi saya minta, ya, jangan kau paksa kalau orang sudah berbuat baik mau ke kehidupan kalian lagi. Kami tetap akan menyiksanya Ci ya. Kalau dia tetap kekeh dengan pendirian dia, ingin mengikuti kalian dan Ray, paham? Kami akan menghabisinya. Begini Jabrik, ya. Begitu apa lagi Ci? Hah? Daripada nanti si Udin Botak sudah melakukan perbuatan dia menanamkan kebaikan, bahkan dia nggak mau lagi ikut kalian, lebih baik kalian udah lepaskan, lebih baik kalian ikuti dia, itu bagus. Nggak bisa seperti itu Ci. Hah? Sudah saya bilang ya, yang keluar dari kami itu tidak bisa. Apanya yang Harus keluar? kami, ya. Apanya yang keluar? Udin itu telah ikut dengan kami Ci. Dia tuh telah berkhianat, dia keluar dari kami. Ya harus kami bunuh, paham? Astagfirullahaladzim. Memang kalian ini memang biadab ya. Memang biadab ini orang. Orang sudah berbuat baik, dipaksa harus jahat lagi. Gimana jalannya? Inilah biang keladi daripada salah satu rombongan-rombongan. Terutama kalian juga biarkan dia. Apanya saya? Kalian menghasut dia. Dari hingga mana dia tobat. menghasut? Hah? Dia tobat itu dari kemauan dia sendiri, keras, Jabrik. ya. Keras Ci ya hati dia tuh ya. Dia tuh nggak kenal namanya tobat. Setelah dapat bumbu-bumbuan dari kalian, dia sampai luluh hatinya tuh. Dari mana? Kami aja kalian tidak mau. Itulah kalian salah kaprah. Contohnya si Buyut Notorogo itu sendiri. Ya, dengan sendirinya dia menghadap Bang Rey, minta tolong dan mohon karena dia nggak mau lagi gabung sama kalian karena kalian sudah tahu dibaca dia tuh benar-benar bejat kalian itu. Iya, ini enggak. Kalian bukan ibaratnya berterima kasih dengan mereka sudah begitu, malahan Terima kalian kasih apa? ambil lagi. Apa maksudnya? Hilang satu persatu malah Cik rekan kami nih. Hai, Hingga guru kami kalian ambil juga. bukan begitu aslinya. Jadi kalian ini karena Udin Botak sama juga Tanah itu banyak duit, ya. Ya memang kami memanfaatkan gitu. Ya itu. Memang bejat gimana nggak bejatnya kalian ini? Memang dasar Udin itu yang bodoh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Terlalu banyak omong kau Cik. Memang kau dijabrik dari tadi ya. Apa Astagfirullahaladzim. ayo? Allah Akbar. Astagfirullah. Kau. Kau. Allah. Oh, kau. Hah? Sudah kau jabrik. Bila perlu panggil Tisen ya.
panggil Tisen, panggil Man Ompong. Kau menantang, Cik, ha? Bukan menantang, ya. Kalau masih cara-cara sekalian seperti itu jelas berbenturan sama kami, berhadapan sama kami. Iya. Kau pegang baik-baik ucapan. Iya. Kau menantang bos Tesen dan bos Ompong. Iya, sampaikan. Akan ku sampaikan pesan itu. Iya, sampaikan. Ya, ku tunggu 1 kali 24 jam. Jangan kau tidak datangkan si Ompong sama si Tisen. Aku yang orang pertama akan menggali kekuburan untukmu, Cik. Paham kau? Yuk, sombong kau. Mending kau bangsa kau. Pergi kau. Tunggu kau, Cik. Iya. Atau ku adu. Iya, tunggu. Astagfirullahaladzim. Ya itu tadi sahabat ya. Bukan berarti kita adanya perseteruan seperti ini penyelesaian daripada permasalahan yang harus kita selesaikan dengan semudah itu. Tapi yang namanya kita menghadapi, ya kita coba telusuri dalam arti kata perjalanan demi perjalanan bagaimanapun, sebagaimana mestinya. Kalau kita hadapi dengan kekerasan pasti akan menimbulkan yang namanya arogan, ya. Tapi kalau kita ciptakan negosiasi dengan kepala dingin, jangan sampai kita hawa nafsu. Mudah-mudahan ada titik terangnya, karena jahatnya mereka ini luar biasa ya, sangat luar biasa. Kenapa? Tak henti-hentinya mereka dengan segala upaya, segala langkah, segala cara itu menilai pekerjaan itu dengan nilai uang, ya. Kalau tidak ada uang, mereka apapun yang dikatakan tetap diterobos tanpa ada penghalang dan dinding. Bagaimana caranya? Itu tadi sudah jelas-jelas baik-baik, seperti Udin Botak ini sudah melakukan namanya perbuatan yang baik. Dia sudah berhadapan dengan Bang Ri, memohon, minta tolong, ya kita bantu, kita tolong. Ya cuma namanya itu ya, namanya tetap ya kita pantau, tetap kita akan telusuri, kita akan kita cari sampai di mana niat mereka menghalangi orang untuk berbuat baik. Tapi yakin saja, Allah itu tidak buta, Allah itu maha, ya. Mudah-mudahan dengan perjalanan demi perjalanan, ya. Makanya selalu Cik Belanga katakan, Cik Belanga ingatkan kepada sahabat-sahabat Cik Belanga, ya, saudara-saudara Cik Belanga, dimanapun kalian berada, jangan lupa yang namanya perbaiki sholat, perbanyaklah selawat, tegakkan namanya kebenaran. Kita hadapi yang namanya kezaliman. Karena kenapa? Kita berjuang baik secara materi maupun tenaga, pemikiran. Itu adalah suatu ibadah. Yang penting kita tanamkan sifat keikhlasan. Insya Allah kalau kita ikhlas dan ridho, apapun bentuknya, apapun jalannya, mudah-mudahan dimudahkan segala jalan, segala langkah, ya. Semuanya itu kita mengharap hanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada keriduan, mudah-mudahan ada syafaat. Walaupun benturan-benturan yang kami hadapi, itulah suatu perjalanan yang lika-liku yang kami jalankan. Tapi semua itu dengan ikhlas dan ridho. Insya Allah, sahabat-sahabat, kalau kita menanamkan sifat itu, pasti nanti akan bertemu yang namanya sifat keridoan dan keikhlasan akan tertaut pada diri kita. Oke, video ini kita tutup, kita akhiri dulu, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.